Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Renal Gifari. Dan saya Muhammad Alvin Sabit. Kami dari kelas T1D. Di sini kami akan mempraktekkan cara routing menggunakan metode AIGRP dan menggunakan metode OSPRF. Menggunakan Cisco Packet Tracer. Langkah pertamanya yaitu buka aplikasi Cisco Packet Tracer, lalu tambahkan 3 PC. 1, 2, 3. Lalu tambahkan switch 3 switch 2960 switch. Lalu tambahkan router, 3 router, PT router. Lalu koneksikan PC ke switch menggunakan kabel strike. Switch ke router menggunakan kabel strike juga. Lakukan cara tadi sampai ke semua LAN. Lalu sambungkan router menggunakan kabel serial DCE. Serial DCE kan? Iya. Serial 3 sistem dan 3 sistem. Lalu langkah selanjutnya kita konfigurasi dulu IP address dan IP gateway di masing-masing LAN-nya. Caranya kita mencet PC yang pertama, lalu ke desktop, lalu ke IP configuration, lalu kita isi IP address-nya 192.168.10.2, lalu tab subnet max-nya biarkan seperti ini, lalu gateway-nya 192.168.10.1, lalu close. Lalu di PC yang kedua caranya sama, IP address-nya 192.168.20.2. Subnet max-nya sama, lalu gateway-nya 192.168.20.1. Maaf, 1. Lalu close. Terus di PC yang ketiga sama 192.168.30.2. Subnet max-nya segini, gateway-nya 192.168.30.1. Lalu cara selanjutnya konfigurasi router ke CLI, ke router yang pertama, lalu ke CLI, ketik no, enter, enter lagi, terus enable, terus configure terminal, lalu masukkan IP address-nya. Interface dulu, Bang. Oh iya, interface ya. Maaf. Oh, Interface F0/0, lalu masukkan IP gateway-nya 192.168.10.1, lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Enter, lalu no shutdown itu serial. di serial ya. Terus langkah selanjutnya itu kita tambahkan IP serial dari router yang pertama ini. Cara pertamanya itu exit, lalu kita interface serial 2/0, lalu IP address 10.0.0.1, subnet max-nya 255.0.0.0, lalu clock rate 64.000, lalu no shutdown. Udah close. Sekarang di router yang kedua di CLI ketik no, enter, enable configure terminal, lalu intfa 0/0, lalu masukkan IP gateway-nya 192.168.20.1, subnet max-nya 255.255, salah ya? Itu satu. Oh iya.
255.255.255.0, enter, lalu no shutdown, lalu tambahkan IP serialnya, exit dulu, masuk ke menu config, lalu int serial 2/0, lalu IP address 10.0.0.2, subnet maxnya 255.0.0.0, lalu clock rate-nya 64.000, lalu no shutdown. Nah, di sini sudah hijau, berarti sudah terhubung. Lalu kita sambungkan serial yang ke serial 3/0-nya ke router yang ketiga. Caranya yaitu kita exit dulu, masuk ke menu config, ke INTSE 3/0, enter, lalu IP address 20.0.1, lalu subnet maxnya 255.0.0.0, lalu enter, kalau rate-nya 64.000, lalu no shutdown. Kita close, lalu klik router yang terakhir, klik CLI, ketik no, enter, enable, masuk ke menu config dengan cara configure terminal, lalu int fa 0/0, lalu masukkan IP gateway-nya 192.168.30.1, lalu subnet maxnya 255.255.255.0, lalu no shutdown, lalu exit dulu, terus tambahkan IP serialnya dengan cara int serial 3/0, lalu IP address-nya 20.0.0.2, subnetnya 255.0.0.0, enter, lalu clock rate 64.000, lalu no shutdown. Udah hijau berarti udah terhubung. Lalu langkah selanjutnya itu kita mengrouting menggunakan metode EIGRP. Caranya klik router yang pertama, enter, kita masuk ke menu config, lalu kita masukkan router EIGRP 1, enter, masukkan networknya 192.168.10.0, subnetnya 0.0.0.255, lalu enter, lalu network 10.0.0.0, subnetnya 0.255.255.255, enter. Dah ke router yang kedua, caranya sama, hanya beda IP-nya saja. Exit dulu, int salah, router EIGRP 1, enter, lalu network 192.168.20.0, subnetnya yaitu 0.0.0.255, lalu enter, lalu network 10.0.0.0, lalu masukkan subnetnya 0.255.255.255, lalu enter. Nah, kalau udah muncul seperti ini berarti sudah benar. Lalu ke ngerouting dari ke kanannya ke jalur yang ke kanan, dari router 2 ke router yang ketiga, caranya yaitu masih di router EIGRP dengan cara menambahkan network 20.0.0.0, subnetnya 0.255.255.255, lalu enter. Udah kita close, lalu ke router yang ketiga caranya sama, masuk ke menu config dulu, kita ketik router EIGRP 1, networknya 192.168.30.0,
subnetnya 0.0.0.255 ter, lalu masukkan network 20.0.0.0.0, subnetnya 0.255.255.255, lalu enter. Nah, sudah muncul seperti ini berarti sudah berhasil. Kita sekarang coba dengan cara mengirimkan pesan dari PC ke PC lainnya. Kita klik PC yang pertama ke PC yang kedua. Pilot, kita coba ulang. Nah, successful. Kita coba lagi dari PC 2 ke 3. In progress, pilot, kita coba ulang. PC 2 ke 3. Successful. Kita coba lagi dari PC yang pertama ke PC yang ketiga. Successful. Kita coba dengan cara ping dari PC pertama ke PC yang ketiga. Ping 192.168.30.2. Nah, sudah reply berarti sudah terhubung. Lalu selanjutnya merouting dengan cara metode SPF. OSPF. Lanjut dari itu tuh. Yang pertama kita hapus semuanya terlebih dahulu. Hapus semuanya. Kita bikin kembali lagi. Kemudian kita tambahkan end device-nya. PC-nya 3 ya. Kemudian kita tambahkan network device-nya. Yang pertama tambahkan switch. Switch-nya menggunakan 2960 3 buah juga. Terus terus kita tambahkan router. Routernya menggunakan PT router sama 3 buah juga. Terus kemudian kita tambahkan kabelnya menggunakan sambungkan PC dengan switch menggunakan kabel strike flash ethernet 0, kemudian di switchnya kita menggunakan flash ethernet 0/2, kemudian kita sambungkan switch dengan routernya big switch menggunakan flash ethernet 0/1, dan di routernya menggunakan flash ethernet 0/0. Kemudian di sini juga sama caranya seperti sebelumnya. Yang dua nggak sih? Oh, maaf. Terus itu. Harusnya di sini PS Ethernet 0, sininya PS Ethernet 0/2, kemudian di sininya sinar 0/1, di sininya PS Ethernet 0/0. Sama di sini juga. Kemudian kita sambungkan antara router dengan router menggunakan kabel serial DTE. Sininya serial 2/0, di sini juga sama serial 2/0. Di sininya menggunakan serial 3/0 dan di sininya juga sama menggunakan serial 3/0. Kemudian kita masuk ke konfigurasi IP address, klik PC yang pertama, masuk ke desktop, kemudian IP configuration, IP address-nya 192.168.10.2. Kemudian enter saja, lalu subnet masknya 255.255.255.0, kemudian lanjut default gateway-nya 192.168.10.1. Kemudian kita close, tambahkan juga di sini sama caranya 192.168.20.2. Tab terus
Default gateway-nya 192.168.20.1. Kemudian close dan divisinya sama 192.168.30.2. Kemudian tab 192.168.30.1. Kemudian lanjut kita masuk ke konfigurasi IP gateway-nya, klik router, kemudian CLI, terus ketik di sini no, kemudian masuk ke privilege mode, enable, configure terminal, kemudian sini ya bikin interface FA 0/0 karena tadi di sini menggunakan FA 0/0. Lanjut, kemudian masukkan IP address-nya 192.168.10.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian aktifkan no shutdown. Nah, jika sudah begini maka sudah aktif. Terus exit terlebih dahulu. Terus kita lanjut untuk konfigurasikan serial agar router ini terhubung dengan router yang kedua. Lalu lanjut interface serial 2/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya 10.0.0.0. Oh, maaf. 1.255.0.0.0. Enter, kemudian kita kasih clock rate-nya 64.000. Terus, oh maaf, clock rate itu untuk DCD aja ya. Terus langsung saja no shutdown. Terus kita exit. Dan lanjut ke router 2 untuk IP gateway-nya. Ketik no, enable, configure terminal, terus masukkan interface FA-nya 0/0. Terus IP address-nya 192.168.20.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Terus aktifkan no shutdown. Terus kita exit, terus masuk ke IP serialnya, interface serial 2/0. Terus masukkan IP address-nya 10.0.0.2. 255.0.0.0. Kemudian aktifkan no shutdown. Nah, sudah hijau artinya sudah aktif. Kemudian lanjut kita masukkan IP serialnya ke sebelah kanan antara router 2 dengan ke router 3. Interface SE 3/0. Terus masukkan IP address-nya 20.0.0.1.255.0.0.0. Kemudian tekan no shutdown. Terus exit saja. Kita lanjut. Jadi ada sedikit kendala, kita lanjut ke konfigurasi yang router 3 untuk IP gateway-nya. Kita klik di sini no, terus enable, configure terminal, terus interface FA 0/0. Terus masukkan IP address-nya 192.168.30.1 255.255.255.0.
Terus masuk, aktifkan, no shutdown, terus exit, kita masukkan IP serialnya agar terhubung dengan router kedua. Itu interface serial 3/0. IP address-nya 20.0.2.255.0.0.0. Kemudian aktifkan no shutdown. Kemudian kita lanjut ke routing OSPF. Untuk router yang pertama, kemudian enter, kemudian sudah masuk ke privilege mode, kita tinggal router OSPF 10. Terus masukkan network yang ini, network 192.168.10.0. Kita masukkan wheelchart. Wheelchart itu wajib untuk bagi OSPF. Wheelchart itu adalah ya gambarannya seperti kebalikannya subnet mask. Kita masukkan 0.255.255.255, lalu tambahkan area 0. Area 0 ini karena pada konfigurasinya kita menggunakan single area. Kemudian kita network serialnya yang sebelah sini, network 10.0.0.0. Kemudian wheelchartnya 0.0.0. Oh, maaf. 0.0.0.255 area 0. Kemudian kita sudah exit. Lanjut kita router yang kedua, yaitu masuk router OSPF 10. Kemudian network pada bagian ini, network 192.20. Maaf, 168.20.0. Wheelchartnya 0.255.255.255 area 0 juga. Kemudian tambahkan network ini sebelah kiri, network 10.0.0.0. Kemudian wheelchartnya 0.0.0.255 area 0. Kemudian kita tambahkan juga network yang sebelah kanan. Nah, di sini ini artinya sudah bisa tersambung atau berhasil. Dan enter, kemudian kita tambahkan lagi networknya yang sebelah kanan, network 20.0.0.0, wheelchartnya 0.0.0.255 area 0. Kemudian exit. Kemudian kita pada routing pada bagian router ketiga, enter, kemudian langsung saja router OSPF 10, kemudian network pada bagian ini, network 192.168.30.0. Wheelchartnya 0.255.255 area 0. Kemudian masukkan network yang sebelah kiri, network 20.0.0.0. Wheelchartnya 0.0.0.255 area 0. Kemudian exit. Nah, sini sudah tersambung atau berhasil. Lalu kita akan tes menggunakan mengirim pesan.
PC pertama ke PC kedua. Progres ya, biasanya yang pertama itu pilot, kita coba lagi. Nah, di sini langsung successful. Kita coba lagi pada PC pertama ke PC 3. Kita ulangi. Nah, successful. Kita coba pakai ping, kita klik PC pertama, command prompt, kita ping ke PC ketiga. Ping 192.168.30.2. Nah, di sini sudah berhasil, sudah nge-reply. Kita juga bisa ping ke PC kedua 192.168.20.2. Nah, sudah berhasil. Nah, sekian praktek dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami praktekkan tadi bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.